Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarh al-Usul min Ilmi al-Usul li Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk halaman 571. Masih kita di pembahasan tentang sumber dalil yang keempat, yaitu al-qiyas. Baik. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas ta'riful qiyas, kita bahas apa itu qiyas, kemudian kita bahas juga rukun-rukun qiyas yang 4, kemudian hujjatul qiyas, kemudian kita juga sudah membahas syurutul qiyas, yang terakhir kita sudah ambil syarat-syarat dari al-qiyas. Kita katakan bahwasanya qiyas itu memiliki 5 syarat. Sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Maka sekarang kita akan masuk ke aqsamu al-qiyas, pembagian qiyas. Ya. Nanti di sini kita akan ambil pembagian qiyas menjadi beberapa bagian. Ada qiyas jali, ada qiyas khafi, ada qiyas syabah, dan ada qiyas al-aks nanti. Baru kemudian kita masuk ke at-ta'arud bainal adillah. Setelah at-ta'arud bainal adillah, kita akan masuk at-tartib bainal adillah, baru masuk ke pembahasan terakhir al-mufti wal mustafti, ditambah pembahasan al-ijtihad dan at-taqlid. Nah, jadi kita sudah hampir selesai insyaallah taala dari pembahasan ushul fikih dari kitab ini. Baik. Sekarang kita ambil aqsamul qiyas, yaitu qiyasul illah yang dibagi menjadi 2, jali dan khafi. Kita baca sekarang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqsamul qiyas. Yanqasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyyin. Qiyas dibagi menjadi 2, dan namanya qiyas jali dan qiyas khafi. Jali artinya zahir, jelas. Khafi artinya lawannya, tersembunyi, samar-samar. Baik. Fal jaliyu, ya, ma sabata illatuhu binassin aw ijma'in aw kana maqtu'an fihi binafyil fariq bainal asli wal far'. Misalu ma sabata illatuhu bin nassi qiyasul man'i minal istijmari bid-damin najis al-jaf 'ala al-man'i minal istijmari bir-rawsah fa inna illata hukmil asli sabitatun bin nass. Jadi qiyas jali, qiyas yang jelas itu, ya. Jadi pembagian menjadi 2 ini, ya, patokan kita kepada ilahnya. Ya, kan rukun qiyas kan ada 4, ya. Ada al-maqis alai, al-maqis, kemudian ada al-hukum, ada al-ilah. Kita fokus ke al-ilah ini. Jadi kalau ditanya sama orang nanti, pembagian qiyas berdasarkan ilahnya itu dibagi menjadi berapa? Kita katakan dibagi menjadi 2, al-jali dan al-khafi. Jadi yang maksud dengan al-jali itu adalah, ya, ilahnya yang jali, gitu, ya, ilahnya yang jali sehingga hukumnya pun akan jali nanti, jelas. Baik. Adapun pengertiannya di sini, masa batat illatuhu, yang ilahnya itu sabit binassin bil Qur'an ya was sunnah au ijma' au kana maqtu'an fihi binafyil fariq bainal asli wal far', atau dia itu hukumnya maqtu'. Maqtu' artinya pasti, ya, qat'i dia, ya, binafyil fariq, karena tidak ada perbedaan antara al-asl dan al-far'nya, ya, saking samanya begitu, huwa jadinya, ya, saking jelasnya begitu. Nah, intinya qiyas jali ini sekali lihat tentu harus paham, ya, antum langsung paham ini bahwasanya sedang mengqiyas di situ. Misalu ma sabatat illatuhu bin nas, contohnya qiyas jali itu adalah qiyasul man'i minal istijmar bid-damin najis. Ya, qiyas pengharaman untuk istijmar. Istijmar itu bersuci dengan batu, ya, atau benda-benda keras. Ya. Dilarangnya beristijmar dengan adam an-najis al-jaf, darah yang mengering. Ya, alal man'i minal istijmar bir-rawsah. Kita kiaskan dengan istijmar menggunakan ar-rawsah. Ar-rawsah artinya kotoran hewan. Ya, tidak boleh bersuci dengan kotoran hewan, ya, itu hukumnya sabit. Ya, ada dalilnya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya tidak boleh bersuci dengan
ya, bersuci dengan ar-rausah, dengan kotoran hewan, itu tidak boleh. Ya, ini berarti sabit hukumnya kan. Nah, sekarang kita kiaskan darah yang beku, ya, darah yang telah mengeras. Apakah boleh digunakan untuk bersuci? Kita katakan tidak boleh dikiaskan dengan kotoran hewan tadi. Inna illata hukmil asli thabitatun bin nas. Hukum asalnya sabit bin nas. Haitsu ata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajaraini wa rausah. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ya, pernah membawakan 2 buah batu dan kotoran hewan yang telah mengering, kotoran unta atau kotoran kambing, ya, kepada Nabi SAW untuk istijmar, ya, dan Nabi memilih 2 buah batu. Baik, kita baca dulu syarahnya. Qauluhu fal jaliyu ma sabatat illatuhu binassin fa idza allala asy-syari'u hukmal asli bi illatin. Kalau asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, allala artinya ya, menyebutkan illah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illah dari suatu hukum asal, ya, wa wujidat hadhihi al-illatu fi syai'in akhar lam yanussa alaihi syari', dan illah yang ada pada sesuatu ini ternyata kita dapati juga pada sesuatu yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan secara atau menyebutkan secara spesifik hal tersebut. Sama-sama punya illah, begitu. Fanahnu naqisuhu ala ma nassa alaihi syari', maka kita kiaskan sesuatu tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Wa naqulu hadzal qiyasu jaliyun ay wadihun. Ini namanya kias yang jali, yang wadih. Li'anna al-illata ghairul mansusah dhanniyah. Karena illahnya ya, illah yang tidak mansusah, ya, tidak mansusah dhanniyah, ya, sifatnya dhann, ya, kan ada al-ilm, ada al-dhann, ya. Ya, ini sifatnya pasti, begitu. Faqad takunu hiyal illatul ba'isatu 'alal hukmi wa qad la takunu kadzalik. Ya, bisa saja itu illah yang menyebabkan hukum itu muncul atau tidak seperti itu. Nah, jadi intinya kalau ketemu sama kias jali ini sesuai dengan namanya, nanti kita lihat langsung tahu, ya, kias ini bisa dikiaskan dengan yang ini, begitu. Saking jelasnya permasalahan ini, yang ini dengan yang ini tuh, ya, tidak ada keraguan-raguan lagi di situ untuk mengkiasnya. Taib. Qauluhu au ijma'. Sanian an yajma'al ulama, ya, an yujmi'al ulama'u ala anna hadhihi hiyal illah. Fa inna ijma'al ulama'i 'alal illah yaj'aluha kal mansusi 'alaiha. Kalau tidak ada dalil Al-Quran ataupun Sunnah atas illah tersebut, ya minimal ada dalil dari ijma'. Kalau para ulama sudah mensepakati suatu illah, ya, mereka mengatakan ini ilahnya ini. Semua ulama mengatakan begitu. Nah, berarti yaj'aluha kal mansus. Ini sama seperti hukum yang berdalil dengan Al-Quran maupun Sunnah, sama-sama kuat maksudnya. Li'anna sabaqa annal ijma'a hujjatun wa dalilun syar'iyyun, karena sebagaimana setelah lewat yang kita sudah bahas di pembahasan ijma', ijma' itu adalah hujjah dan dalil syar'i. Wa hina idzin yakunul qiyasu 'alal hukmil mu'allal biha jaliyan. Maka entah ilahnya itu sabit dengan Al-Quran atau dengan Sunnah atau bahkan dengan ijma', semua itu dinamakan kias jali. Qauluhu aw kana maqtu'an fihi binafyil fariqi bainal asli wal fara'. Wasalis, ya, ma yuqta'u fihi ay yu'lamu ilmul yakin. Jadi kalau antum dengar kata al-qata', maqtu' atau qata'i, itu artinya pasti, ya. Nah, sesuatu yang terputus itu sesuatu yang pasti maksudnya, tidak ada lanjutannya lagi, gitu. Jadi ma yuqta'u fihi, ya, ay yu'lamu ilmul yakin. Nggak ada keraguan di situ. Ini namanya qat'i, ilmu qat'i sama ilmu dhanni, ya. Annahu la farqa bainal asli wal fara'. Ya, atau kita ketahui dari kondisinya, dia tuh pasti apa? Pasti tidak adanya perbedaan antara asal sama fara', antara nabis sama khamar misalkan. Tidak ada perbedaannya di situ. Ya, huwa, ya, ilahnya sama maksudnya. Nah, yang seperti ini namanya qat'i. Mana la farq bainal asal wal fara'. Bi an yaqula al mustadillu la farqa baina hadha wa hadha qat'an. Ya, ay suratu ijza'il qiyas an yuqal la farqa bainal asli wal far'i qat'an. Kalau dikatakan qat'an, berarti pasti nggak ada bedanya, gitu. Wa hadha ya'ni annana qata'na bi nafyil fariq.
Kalau kita katakan tidak ada, nafi kan artinya tidak ada. Al-fariq artinya perbedaan. Kalau tidak ada bedanya berarti sama. Dan kita yakin hal tersebut tidak ada bedanya. Nah, ini namanya qat' binafil fariq. Ya. Istilah al-qat'u binafil fariq ini banyak kita temukan nanti di kitab-kitab ulama ya. Al-qat'u binafil fariq itu banyak kita temukan. Ya, bimana huwa bahasa gampangnya ya sama gitu. Ya, cuman ini istilah ya dalam fan usul fikih seperti itu. Baik. Kemudian bisa luma sabatat illatuhu bin nassi qiyasul man'i min al-istijmar bid-dam an-najis al-jafi 'ala al-man'i min al-istijmar bir-rawsa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bin Mas'udin an ya'tiya lahu bi thalathati ahjar. Ya, jadi Ibnu Mas'ud diminta oleh Nabi bawa 3 batu ya untuk istijmar setelah qada hajah. Fawajada hajarain, tapi Ibnu Mas'ud hanya mendapati 2 buah batu saja. Walam yajid as-salis, enggak dapat yang ketiga. Summa ata ma'ahum bi rausah, maka Ibnu Mas'ud pun berinisiatif penggantinya itu dengan rausah. Fa akhadahuma wa alqa rausata, maka Nabi mengambil 2 buah batu dan membuang yang rausah tadi. Wa qala itini bi ghairiha wa qala hadza riksun ay najisun. Taib. Falau anna rajulan wajada daman yabisan fi makanin tuzbahu fihi al-bahaim wa damul masfuhu najisun binasil Qur'an fa innahu rijsun. Paham mana damul masfuh? Ya, darah yang dialirkan, ya, darah yang mengalir. Ya, ketika orang sedang menyembelih, ya, darah yang keluar itu namanya damul masfuh. Fastajmara bihi hatta yabisal mahallu tamaman faqama wa tawadda'a fa hadha istijmaruhu laysa bisahihin li'annahu istajmara binajisin. Kalau ada orang ya qada hajah di tempat tempat penyembelihan hewan kurban, ya, di situ biasanya orang yang menyembelih hewan kurban dan ada genangan darah yang telah mengering di situ menjadi seperti batu saking kerasnya, kemudian istijmar dengan darah yang mengering tadi, maka ini tidak benar istijmarnya. Wal illa huna mansusah, illahnya di sini mansusah. Mansusah artinya ada nasnya. Apa nasnya? Yaitu riwayat Ibnu Mas'ud tadi. Fa ilhaqud damil jafi fi adamil istijmari bihi birrawsa qiyasun jaliyun li'annahu wadih. Ya, ini jelas berarti karena dalilnya sabit, ya, nggak bisa kita bantah dalilnya di sini, jelas sekali. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam idza kuntum salasa fala yatanajasnani duna salis min ajli anna dzalika yuhsinu fal illatu huna mansusa wa hiya min ajli anna dzalika yuhsinu wal hukmu an-nahyu anit tanaji. Jadi patokan kita kepada qiyas jali atau khafi, sebagaimana kita katakan di awal tadi adalah ya, qiyas jali itu saking jelasnya kita tinggal amalkan aja, ilahnya tidak perlu kita pikirkan. Ilahnya sudah jelas, Nabi mengatakan li'annaha riksun najisun. Ya. Contohnya misalkan di hadis selanjutnya di sini, contoh yang kedua, kalau kalian sedang bertiga, maka jangan 2 orangnya berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Ya, karena apa? Min ajli anna dzalika yahzinu. Nabi jelas menyebutkan di sini. Ilahnya apa? Kenapa nggak boleh 2 orang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga? Karena hal tersebut akan bisa membuat sedih orang yang ketiga tadi yang nggak diajak. Ya. Ya, jadi bersuzon nanti di situ. Jadi ya jelas ilahnya dijelaskan oleh Nabi di sini. Beda halnya kalau Nabi hanya mengatakan idza kuntum salasa fala yatanajasna duna salis, sampai situ misalkan. Ya. Nah, itu belum jelas, itu qiyas khafi nanti jatuhnya. Tapi ini jelas Nabi mengatakan min ajli. Min ajli artinya illah, ya, demi, karena gitu. Fal illahu mansusa, ilahnya jelas di sini. Ada dalilnya disebutkan dalam hadis ini. Wa hiya min ajli anna dzalika yuzi wal hukmu an-nahyu anit tanaji. Baik. Falau jalasa rajulani ila salisin wa huma ya'rifani al-lugha al-injiliziyya wa salis la ya'rifu illa al-arabiyyah. Ya. Sekarang yang ini tadi kan masalah berbicara 2 orang tanpa ngajak yang orang yang ketiga. Bagaimana kalau dari 3 orang ini 2 orangnya paham bahasa Inggris, yang 1 tidak misalkan. Ya. Apakah boleh 2 orang ini berbicara dengan bahasa Inggris? Ya. Ya. Wa bada'a yurattinu ahaduhuma ila al-akhar ratnan katsiran wa kullama ratana kalimatan iltafata ila ar-rajuli salis fa inna dzalika yuzinu wa in qalu nahnu lam nantaj bal nahnu nusarrikh, ya, nasrukh, ya, nasrukh itu. Ya, baik. Jadi yang seperti ini juga tetap tidak boleh. Ya, 2 orang berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, atau bahasa daerah misalkan, ya, atau bahasa asing lainnya. Setiap dia berbicara,
Ya, selesai satu kalimat dia ngelihat kepada orang yang ketiga, dan orang yang ketiga ini nggak paham bahasa Inggris. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh. Sama kita kiaskan dengan yang pertama tadi. Ya, kenapa kita kiaskan di sini? Ya, karena ilahnya sama. Apa ilahnya? Ya, kita pikirkan aja secara logika. Kira-kira sedih nggak orang kalau kita ngomong berdua dan tidak kita ajak dia? Ya, meskipun mungkin tidak berniat untuk ngomongin dia begitu. Baik. Naqulu inna dzalika minat tanaji li husulil illa fihi wa hiya min ajli anna dzalika yahzinu wa bina'an ala dzalika law tanajasnani bihuduri thalisin walakinahu kana munshagilan bil kitaba wa bi mukalamatin hatibiyyah fa tanajihima hina idzin jaiz li anna al illah wa al ihzan lam tatahaqqaq. Jadi selama ada ilahnya, apa itu ilahnya? Al ihzan, membuat sedih. Selama ada ilahnya maka tanaji itu akan dilarang. Ya, tanaji itu dilarang. Ya, bagaimana kalau misalkan ya tidak ada ihzan, ya maka berarti tanajinya tidak masalah. Misalkan kita lagi ngomong berdua, orang yang ketiga sedang nelpon atau sedang sibuk menulis, ya maka yang seperti ini tidak mengapa kita berbisik-bisik. Ya, kenapa? Karena tidak ada illah di sini. Maka ya, inilah di sini pentingnya kias itu ya. Kita hafalkan dalil, ya. Kita hafalkan dalil ya, bahwasanya ya, tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga. Tapi nanti orang di masyarakat ya, pertanyaan itu biasanya tidak plok sesuai dengan hadis. Ya, mereka bertanya nanti permasalahan yang kayak tadi. Ya, gimana kalau kita ngomong bahasa Sasak atau bahasa Bugis atau bahasa Melayu dan orang yang ketiga tidak paham. Ya, maka kalau kita melihat kepada hadis tadi bisa kita kiaskan di situ. Jadi kias ini ya lebih menunjukkan bagaimana kita mengolah dalil, begitu ya. Dalil yang sudah ada, yang kita punya itu kita olah bagaimana sedemikian rupa dalam kaidah-kaidahnya. Ya, tidak perlu kita menghafal setiap permasalahan, begitu. Ya, cukup kita tahu dalil utamanya, hukum asalnya yaitu larangan untuk at-tanaji. Walau hasala ihzanu akhikal muslim bighairi tanaji majaza dzalik li anna hadha min amali syaitan. Bagaimana kalau sekarang enggak berbisik-bisik tapi tetap menyimpulkan al-ihzan, membuat orang sedih? Maka ini tetap sama, tidak boleh. Jadi Nabi melarang memang di dalam hadis tadi untuk berbisik-bisik karena itu membuat sedih. Ya, maka segala perbuatan yang bisa membuat orang lain sedih, saudara kita sama muslim sedih, maka itu tidak boleh. Li'anna hadza min amali syaitan. Qala ta'ala innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Najwa itu sama dengan tanaji tadi. Wa kullu syai'in yuhzinul muslima fa'lam annahu minasyaitan wa idkhalus sururi 'alal muslim matlubun li'annahu 'alal aksi min dzalik. Itulah kenapa idkhalus surur, yang memasukkan perasaan bahagia ke hati ya saudara kita itu dianjurkan di dalam Islam. Ya, makanya walimah itu disyariatkan untuk diumumkan ya. Kemudian kita baru dikaruniai anak misalkan untuk disyariatkan untuk diumumkan juga, karena di situ ada idkhalus surur di situ, membuat orang lain bahagia dengan berita-berita seperti itu. Nah, makanya kalau kita dengar atau kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, itu disenangkan untuk tidak menceritakannya, dilarang kita untuk menceritakan mimpi buruk. Kenapa? Ya, karena hal seperti itu bisa memasukkan rasa takut, rasa khawatir kepada orang lain. Baik. Qauluhu wa mithalu ma sabatat illatuhu bil ijma'. Itu tadi yang ilahnya sabit karena apa? Dalilnya apa? Dari hadis tadi ya, dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian yang kedua tadi dari hadis ya, an-nahyu anit tanaji isnain dunas salis. Baik, sekarang yang ilahnya sabit bil ijma', yaitu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Nabi melarang seorang qadi memutuskan suatu perkara dalam keadaan dia sedang marah. Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi sedang marah. Al-qadi huwa alladhi yahkumu bainan nas, nuhiya an yaqdi wa huwa ghadban. Wal murad bil ghadab al-ghadab alladhi yamna'uhu min tasawwuril qadiyah. Yang dimaksud dengan marah di sini adalah kemarahan yang mencegah dia untuk melihat suatu permasalahan, suatu kasus. Ya, jadi dia tidak objektif lagi nanti. Au tanziluha 'alal hukmi syar'i, dia tidak bisa memutuskan sesuai dengan ketetapan syar'i.
Fa ammal ghadabul yasir alladzi la yamna'uhu min tasawwuril qadiyah. Adapun ya kemarahan yang simpel, kesalahan yang sedikit yang tidak menghalangi dia untuk berpikir jernih, maka yang seperti ini tidak masalah. Wala min tanzili halal hukmi syar'i, tidak juga mencegah dia untuk bisa berhukum dengan hukum syar'i, fala yadkhulu fin nahi, maka yang seperti ini tidak termasuk dalam larangan Nabi tadi. Li'annahu tsabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghadiba wa qada baina Zubair wa baina rajulin ansari. Ya, Nabi sendiri pernah seperti itu, memutuskan perkara dalam keadaan marah, tapi marah yang yasir. Yang ketika beliau memutuskan perkara antara Zubair bin Al-Awwam dan seorang laki-laki dari Ansar. Qauluhu faqiyasu man ilhaqin min al-qada'i ala man al-ghadban. Taib. Kemudian dikatakan di situ faqiyasu man ilhaqin min al-qada'i ala man'i al-qadban minhu min al-qiyasil jali li thubuti illatil asli bil ijma' wa hiya tashwisu al-fikr wa inshighal al-qalbi wa hadhihi al-illah naqul innaha sabatat bil ijma' wa rasul sallallahu alaihi wasallam lam yanuss 'alaiha lakin al-ulama mujmi'una ala anna al-illah hiya tashwisul fikr, ya, tashwisul fikr wa inshighal al-qalb. Fa masalan law anna insanan laysa ghadbana ja'ahu rajulan liyaqdi bainahuma wa huwa hakinun jiddan wal hakin alladhi hasarahu al-baul la yastati'u tasawwurul qadiyah wa la isti'abaha. Mana hakin huna? Ya, menahan keinginan untuk buang hajat, ya. Ya, kebelatlah bahasa kita, ya. Nah, berarti yang dilarang oleh Nabi itu adalah seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi marah. Nah, maka kita kiaskan orang yang sedang menahan qada hajah itu juga tidak boleh memutuskan perkara. Ya, ini masih masuk dalam kias jali. Ya. Kenapa? Karena illah dilarangnya ya memutuskan perkara dalam kondisi marah itu ilahnya mansusa, ya, mansusa bil ijma' di situ. Ya, karena dia mujmi'una alaih. Baik. Jelas ini contoh yang ijma', ya. Ya, karena ilahnya apa? Kenapa orang yang sedang marah itu tidak boleh memutuskan perkara? Ya, tashwish artinya sibuk pikirannya, ya, kacau pikirannya, ya. Yang namanya orang lagi marah kan tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, maka kondisi apapun orang sedang tidak jernih pikirannya, dia termasuk dalam hadis larangan tadi. Ya, apapun itu bentuknya, ya. Misalkan dia di bawah pengaruh obat-obatan, misalkan, kan pikirannya sedang tidak bagus, atau dalam keadaan mabuk misalkan, maka semua itu bisa kita kiaskan dengan hakim yang sedang ghadab tadi, yang sedang marah. Baik. Naqulu la yajuzul qada'u hina idzin li anna al-haqna mujibun litashwish wa adami tasawwur al-qadiyah wa li hadha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'u al-akhbathan. Ya, yang senada dengan hadis tadi adalah dalam masalah sholat, Nabi melarang, ya, kita sholat dan makanan telah dihidangkan, atau, ya, sholatnya orang yang menahan al-akhbathan. Al-akhbathan itu, ya, al-baul wal ghaid. Jadi ketika sedang kebelet pipis atau kebelet buang air besar misalkan, maka, ya, tidak boleh seseorang itu sholat di situ, ya. Ini bisa kita kiaskan dengan tidak bolehnya berarti memutuskan perkara dalam kondisi seperti itu, ya. Karena normalnya, ya, orang yang sedang, ya, yudafi'uhu al-akhbasan itu pasti terjadi yang namanya tashwishul fikar, ya, tashwish ini. Jadi bagaimana kalau dia nahan qada hajah tapi tidak sampai pikirannya terpecah misalkan, masih bisa fokus dia, ya, maka seperti ini berarti tidak termasuk ke dalam larangan. Ya, ini penerapan dari kaidah al-ahkamu taduru ma'illatiha, ya, wujudan atau adaman. Hukum itu berputar bersama dengan ilahnya, ada atau tidaknya. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Nah, walau anna qadiyan qad iktasal Jum'ah, contoh yang lain di sini. Ya, seorang qadi telah mandi untuk hari Jumat. Wa kana al-jawu baridan jiddan, faja'ahu rajulani faqala iqdi bainana, faqala ya jama'ah ana ahussu bil bard
da'uni atadabba'u bi an albasa thiyaban zaidah fa asarra alaihi naqul la yaqdi bainahuma li'annahu munshagilul fikr la yumkinuhu tasawwurul qadiyah faqad yahkumu bi sur'ah wa yaqdi li ghairi sahibil haq. Ya. Ada orang di hari Jumat dia udah mandi, ya, udara dingin sekali, ya, tapi harus mandi di situ, dia mandi. Ya, kemudian ada dua orang minta untuk diputuskan perkaranya. Nah, maka si qadhi bilang, ya, biarkan saya pakai baju dulu biar lebih hangat, gitu. Ya, maka di sini wajib dia itu pakai baju dulu untuk menghangatkan badannya. Tidak boleh dia memutuskan perkara dalam kondisi sedang kedinginan itu. Kenapa? Karena dia munsyagilul fikar. Karena dalam kondisi sedang kedinginan itu dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia hanya fokus kepada badannya sendiri. Ya, dan ini tentu sesuatu yang bermasalah kalau sampai dia memutuskan perkara dalam kondisi yang seperti ini. Baik. Jadi patokannya adalah kepada apa? Tashwishul fikar dan insyigalu al-qalb. Baik. Wa mithalu makana maqtu'an fihi binafil fariq di matannya. Contoh yang maktu' fihi binafil fariq bainal asli wal fara'. Ini masih di qiyas jali. Ya, qiyas jali yang tidak ada bedanya antara asal dan fara'nya. Contohnya adalah qiyasu tahrimi itlafi malil yatim bil lubsi ala tahrimi itlafihi bil akal lil qat'i binafil fariq bainahuma. Qiyas pengharaman itlaf. Ya, itlaf artinya merusak. Ya, malil yatim atau memanfaatkan, menghabiskan, gitu ya. Diharamkannya menghabiskan harta anak yatim bil lubs, ya, berbentuk pakaian. Ya, antum sebagai wali dari anak yatim, ya, si anak yatim ini punya warisan dari bapaknya, tapi karena dia masih kecil, warisannya antum yang pegang. Ya, ya, dan di dalam Al-Quran jelas dikatakan la ta'kulu amwalal yatim. Ya, tidak boleh kita makan harta anak yatim. Karena di ayat mengatakan jangan makan, kemudian antum belikan baju misalkan. Ya, dengan dalil apa? Yang dilarang hanya memakan saja, berarti beli baju tidak masalah. Maka ini salah. Ya, yang benar adalah apa? Ya, memakan anak yatim, ya, dengan makan langsung secara maknawi masuk ke dalam mulut atau dengan membelikan baju itu sama. Nah, karena kenapa apa? Karena itlaf di situ. Itlaf itu artinya memanfaatkan, menghabiskan harta tersebut. Jadi apapun bentuk menghabiskan harta itu termasuk ke dalam larangan. Ya, meskipun di dalam Al-Quran yang dilarang adalah, ya, atau yang disebutkan adalah dengan cara memakan, la ta'kulu. Ya, meskipun yang dilarang adalah la ta'kulu. Kenapa di Al-Quran disebutkan la ta'kulu saja? Karena itu adalah jenis intifa yang paling masyhur. Ya, jenis intifa dari harta yang paling jelas itu adalah dengan membeli makan, meskipun intifa itu bisa berbentuk juga yang lainnya. Baik, maka seperti ini, ya, setiap orang yang logikanya lurus pasti akan berpikir, ya, sama kan, pasti akan berpikir nggak ada bedanya antara antum beli makan atau beli baju dengan uang tersebut, sama-sama nggak boleh, gitu. Ya, nggak mungkin ada orang yang berpikir sebaliknya. Ya, yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting saya nggak makan. Nggak mungkin ada seperti itu. Baik. Ya. Baik. Wa aidan qad tawa'ada Allahu alladhina ya'kuluna amwalal yatama dzulman faqala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Di ayat dikatakan ya'kulun. Ya, walau anna rajulan wulliya ala mali yatimin faqala lan akula min lakin ashari minhu thiyab as-sayf wasyita wa akulu min mali qulna hadha la yajuz aidan fa idza qala inna allaha tawa'ada al-akilin qulna nahnu najzimu wa naqta'u bi annahu la farq baina itlafihi bil akli aw bil lubsi. Enggak ada bedanya dia, ya, makan, ya, untuk beli makan atau untuk beli baju, sama-sama diharamkan. Wa idza qala lan akul wa lan albas walakin uridu an uqida fihi nar hada asyad. Bagaimana kalau dia, ya, enggak beli makanan, enggak beli baju, tapi mau dibakar harta-hartanya tersebut, harta si anak yatim tadi, gimana, boleh enggak? Maka kita katakan hada asyad, ini lebih parah lagi. Balau aradta an tuqidan nar fi malika anta lamana'na fa kaifa bimalil yatim. Ya, bakar harta sendiri saja enggak boleh, apalagi bakar hartanya anak yatim yang bukan harta antum. Ya, karena merusak harta sendiri itu tidak boleh. Ya. Idan hada yuqta'u fihi binafil fariq.
Ya, makanya seperti ini nggak ada bedanya, berarti ini namanya nafyil fariq. Li'annahu la yumkin li ayyi aqilin. Nah, ini dia. Ya, patokannya ke sini nanti kalau antum ingin lihat ini ada nafyil fariq apa tidak, lihat ke sini. Ya, la yumkin li ayyi aqilin yatasawwar ma yaqul an yufarriqa bainal lubsi wal akal. Karena setiap orang yang berakal la yumkin, tidak mungkin dia akan berpikir ya untuk mengatakan ada beda antara al-lubs wal akal, nggak mungkin. Ya, selama orang itu logikanya lurus, nggak akan mungkin dia mengatakan ada beda antara al-lubs wal akal. Baik. Qauluhu ma thabatat illatuhu bistinbatin. Baik. Kita kembali ke matan. Wal khafiyyu. Nah, kemudian yang kedua yaitu al khafi. Ya. Nah, itu ada tulisan angka 2-nya di situ. Nah, nah, ini kok angka 1. Terus tadi yang jali gimana tadi? Fal jaliyu ma thabat illatuhu. Nah, ini angka 1 lagi gimana nih maksudnya? Baik. Wal khafiyyu ma sabat illatuhu bisinba. Ya, jadi dia lawan dari yang jali, yaitu ilahnya dengan istinba. Baik, ini insyaallah taala kita ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.